ketua KPK nonaktif yang kini harus menyandang status tersangka, Abraham Samad. Sosok inilah yang kali ini akan bercerita kepada Kompas TV apa yang sesungguhnya terjadi. Di atas pesawat langsung dari Jakarta ke Makassar, Sulawesi Selatan, kami telah bersama dengan Abraham Samad. Pak Abraham, naik kelas ekonomi, Pak? Iya, memang dari dulu saya selalu pakai kelas ekonomi. Tapi pagi-pagi masih cerah, masih segar, tidak ada rasa takut, deg-degan, Pak Abraham? Biasa aja lah, kita jalani aja semua proses ini ya. Ya mungkin ada rasa kekecewaan, tapi kita harus tetap mengikuti proses hukum. Harus menghargai lah proses hukum yang ada. Soal proses hukum yang sedang berjalan, bagaimana Pak Abraham memandang kasus ini yang bergulir yang dituduhkan kepada Pak Abraham oleh Polda Sulsel, Pak? Saya sendiri juga sebenarnya tidak mengetahui persis ya apa yang dituduhkan kepada saya, apa yang disangkakan kepada saya. Oleh karena itulah saya berkewajiban sebagai warga negara untuk taat hukum, untuk mengikuti proses hukum ini agar supaya saya tahu apa sih sebenarnya yang dituduhkan kepada saya. Karena sampai hari ini saya tidak mengerti apa yang dituduhkan kepada saya. Sosok Feryani, sosok Siska, Bapak tidak pernah mengenal sebelumnya? Sama sekali saya tidak pernah kenal orang yang bernama Feryani Lim gitu. Dan kemudian tempat itu kan sebenarnya tempat usaha ya, tempat usaha keluarga dulu, dan itu sudah dijual sebenarnya. Jadi alamat yang ada di gugatan yang ada disangkakan kepada Pak Abraham itu tidak sesuai dengan alamat yang Bapak tinggali? Maksud saya begini, tempat itu kita sudah jual sejak tahun 2006 gitu. Dan saya tinggal di Jalan Mampala, bukan di situ. Bapak datang hari ini akhirnya di panggilan yang kedua, kenapa Pak Abraham? Sebenarnya sejak pertama saya mau datang, cuma ada hal-hal yang menyangkut teknis yang belum kami koordinasikan bersama lawyer. Belum ada kesempatan lah begitu. Sekarang ada kesempatan, ya kita mencoba mengikuti semua proses hukum. Dan sebagai warga negara saya taat terhadap hukum itu. Kenapa bisa Bapak belum mengenal orang itu, tapi Bapak disangkakan hal ini? Apakah Bapak dan tim kuasa hukum sudah mencari tahu tentang hal ini? Sudah mendapatkan bukti? Kita lagi melakukan penelusuran ya, melakukan investigasi. Tentunya tim lawyer kami nanti akan melakukan penelusuran dan investigasi untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang dituduhkan kepada saya dan siapa sosok Feryana Lim ya itu. Sekarang pemeriksaan ini apabila nantinya Bapak tidak pulang lagi ke Jakarta, sudah siap dengan resiko itu Pak Abraham? Atau sudah terpikirkah sampai ke sana? Insya Allah saya tidak berpikir sejauh itu ya. Saya tetap berharap bahwa tidak ada hal-hal yang mengejutkan, karena sebagai orang negara saya patuh. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum ya kalau kita patuh, kecuali kalau kita tidak patuh kita bisa dilakukan penahanan gitu. Bukan hanya Pak Abraham yang terkena, Pak Bambang Wijoyanto sudah terlebih dahulu diberikan status tersangka. Masih tetap berpikiran bahwa memang ada kriminalisasi di tubuh KPK? Mungkin kalau ada sebagian orang mengatakan begitu, itu juga susah untuk dibantah ya, karena sekali lagi bahwa proses hukum ini menimpa kita setelah adanya penetapan tersangka ya, BG, jadi susah dipisahkan gitu. Yang jelas bahwa apapun yang menimpa kami dan penyidik kami di KPK ini merupakan resiko dari sebuah perjuangan panjang memberantas korupsi ya, sebenarnya intinya.